Sobat Bugar sekalian, hari ini kita akan berbincang santai untuk mengenal lebih dekat salah satu unit layanan yang ada di RSUD Waluyo Jati. Dan bersama saya pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita. Langsung saja ya kita sambut. Beliau juga adalah sebagai kepala ruang di instalasi gawat darurat RSUD Waluyo Jati. Selamat pagi Bapak. Monggo silakan bisa memperkenalkan diri dengan Sobat Bugar sekalian yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Evi. Selamat pagi Sobat Bugar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Antoni. Saat ini saya sebagai kepala ruang IGD. Jadi saya di Rumah Sakit Waluyo Jati itu sejak 21 tahun yang lalu Mbak Evi. Tapi untuk di IGD-nya sendiri sudah 14 tahun. Sudah gitu. 14 tahun. Ya, lumayan. Sudah dapat perak ya itu belum? Perunggu. Oke. Baik, Pak, saya mungkin lebih akrab bisa panggil Pak Anton begitu nggih? Boleh. Oke, baik. Kali ini kita akan berbincang tentang layanan yang ada di Waluyo Jati, yaitu adalah IGD, di mana unit tersebut yang Bapak pimpin saat ini gitu ya. Betul. Mungkin sebagai perkenalan awal, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Bugar sekalian, apa itu IGD? Baik, IGD. Jadi IGD itu kan secara umum instalasi gawat darurat. Ya. Jadi artinya di IGD itu kita memberikan pelayanan untuk kondisi-kondisi kegawat daruratan. Seperti apa? Misalkan gawat darurat itu menyangkut misalkan gangguan jalan nafas, penurunan kesadaran. Jadi hal-hal seperti itu yang kita berikan pelayanan di IGD. Tapi mungkin masyarakat juga kadang masih membaca di beberapa rumah sakit itu ada yang menyebutnya bukan IGD tapi UGD. Itu sebenarnya sama atau beda ya Pak ya? Ya, jadi begini ya, antara IGD sama UGD itu secara fungsi sebetulnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk pelayanan kondisi yang gawat darurat. Cuma kalau IGD itu istilah saat ini, di mana kita memberikan pelayanan yang lebih kompleks ya, dengan layanan yang spesialisasi. Artinya di sana terdapat dokter spesialis dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap. Tapi beda dengan UGD. Kalau UGD itu kan istilah lama ya sebetulnya untuk UGD itu, dan untuk pelayanannya tetap kondisi gawat tapi yang lebih sederhana seperti itu. Dengan kompetensi yang lebih spesifik. Betul, gitu ya. Atau mungkin UGD bisanya di puskesmas gitu ya? Ya, jadi untuk UGD itu untuk di puskesmas itu istilahnya UGD. Kemudian selanjutnya IGD RSUD Waluyo Jati ini ada berapa jenis layanan yang diberikan? Ya, untuk saat ini yang ada di kami IGD ya di Waluyo Jati itu yang pertama adalah layanan pre-hospital. Kemudian layanan gawat darurat, kemudian ponek, di mana ponek ini menyangkut maternal neonatal, artinya untuk ibu hamil dan bayinya ya. Kemudian operasi emergensi, jadi layanan untuk operasi emergensi yang membutuhkan operasi segera. Dan yang terbaru itu ada di kita yaitu psikiatri, Mbak. Seperti itu. Banyak sekali ya. Satu yang menarik tadi sampean sampaikan adalah tentang pre-hospital. Mungkin kita masih asing ya. Ini apa sih sebenarnya layanan pre-hospital? Bisa disampaikan kepada masyarakat atau Sobat Bugar sekalian? Jadi untuk pelayanan pre-hospital itu sebetulnya adalah layanan kebutuhan ambulan. Jadi misalkan ada masyarakat nih yang membutuhkan layanan-layanan ambulan. Nah, itu bisa kita berikan layanan tersebut dengan bisa mengakses nomor, nanti mungkin bisa kita share ya. Jadi intinya untuk kebutuhan-kebutuhan layanan yang memerlukan ambulan. Seperti itu. Menarik ini topik. Biasanya mungkin nanti kita bisa kupas tuntas di podcast berikutnya. Tapi sekilas bahwasanya layanan pre-hospital ini memudahkan masyarakat yang membutuhkan akses IGD meskipun mereka belum sampai di rumah sakit gitu ya. Betul, caranya nih mungkin bisa di spill sedikit ketika Sobat Bugar sekalian, iya nih saya mau ada kejadian di rumah saya sakit berat tapi mau datang ke IGD, tidak ada kendaraan, bagaimana caranya mau akses pre-hospitalnya? Nah itu cukup telepon atau butuh persyaratan apa gitu? Ya, kalau untuk persyaratan khusus sih nggak ada. Jadi kalau misalkan masyarakat memang
sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan pre-hospital ini bisa langsung menghubungi nomor 081 132 048 655. Jadi itu bisa diakses. Mungkin nanti dari kami akan menanyakan terkait dengan lokasi dan kondisi pasien, karena kita harus menyiapkan apa-apa yang sekiranya nantinya dibutuhkan oleh pasien tersebut, seperti itu. Yang menarik nih, free apa tidak? Nah, kalau ini karena memang layanannya di luar rumah sakit ya, jadi sementara ini sampai saat ini masih termasuk pelayanan yang kriteria umum, tidak di cover oleh BPJS. Ya. Oke, jadi untuk bantuan seperti itu bisa digunakan tapi masih dengan pembiayaan mandiri, seperti Betul, itu ya. betul. Oke, ini menarik. Yang selanjutnya tadi ada juga layanan ponek gitu ya untuk kegawatan obstetri, atau mungkin kalau masyarakat awam bisa bilang itu ibu dan anak begitu nggih. Jadi ibu hamil melahirkan dan gawat darurat, dan satu lagi unggulan kita di sini kita punya layanan kegawatan psikiatri. Ya, betul. Oke. Lanjut mungkin ya Pak ya. Ini kadang masyarakat itu bingung. Ada kalanya mereka sudah datang di IGD bilangnya nggak boleh, ditolak. Ini harusnya nggak perlu masuk ke UGD. Apakah memang ada kriteria tertentu atau kasus-kasus tertentu yang bisa dilayani di IGD dan yang tidak, misalnya seperti itu? Ya, jadi ini ya mungkin yang perlu kita pahamkan ke masyarakat kita, bahwa memang IGD itu adalah instalasi gawat darurat, di mana untuk pelayanannya memang untuk pasien-pasien sebetulnya itu terbuka untuk masyarakat. Jadi pasien apapun yang berkunjung atau datang ke IGD tetap kita layani. Apapun kasusnya, gitu ya. Baik itu membawa rujukan atau tidak gitu. Betul. Oke, betul. Baik dia mungkin datang sendiri. Ya. Kasus apapun jangan khawatir, kami pasti akan menerima dan melayani Anda, betul. gitu ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan di flyer mungkin sudah disampaikan kemarin bahwa topik kita pada pagi hari ini adalah memahami sistem triase dan prioritas nyawa. Menyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi, ini tadi juga terkait dengan kriteria pasien seperti itu ya. Mungkin Sobat Bugar juga masih agak awam ya dengan topik ini, triase. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan kriteria pasien itu tadi? Karena kadang itu yang dirasakan oleh Sobat Bugar, saya ini datang duluan, kok yang dilayani yang baru datang gitu kan ya. Atau bahkan mungkin saya sudah dari tadi tapi saya tidak diapa-apakan, bahkan dilihat sama dokter saja tidak. Nah ini mungkin mewakili pertanyaan Sobat Bugar sekalian ya, sekalian di sini Pak Anton di sini selaku kepala ruangan bisa mengklarifikasi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di IGD gitu ya. Jadi begini ya, memang dari masyarakat mungkin ada sebagian ya yang memang belum paham terkait dengan penanganan di IGD itu sendiri. Jadi kenapa di IGD itu kita berlakukan sistem triase. Jadi artinya triase itu adalah untuk memilah pasien berdasarkan kegawat daruratannya, di mana di sana itu kita berikan warna merah, kemudian kuning, hijau atau hitam, di mana kriteria tersebut yang akan mewakili bahwa pasien tersebut apakah masuk pasien gawat darurat, gawat tapi tidak darurat, kemudian tidak gawat darurat, atau bahkan sudah meninggal. Nah, yang perlu dipahami juga oleh masyarakat adalah bahwa untuk pelayanan yang di IGD itu penanganannya bukan berdasarkan jam kedatangan, tapi berdasarkan kegawat daruratan tadi, di mana kegawat daruratan itu kita pilah dengan menggunakan sistem triase tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah triase itu adalah sistem pemilahan pasien, betul, begitu ya. Dan prioritas gitu ya, berdasarkan tingkat kegawatan dan kedaruratan. Betul. Karena gawat berbeda dengan darurat begitu ya. Jadi bisa jadi jenengan bilangnya gawat ini, tapi ternyata tidak mengancam nyawa. Darurat. Mungkin bisa dikasih contoh kasus sedikit gitu ya yang bisa memudahkan teman-teman Sobat Bugar sekalian paham. Ini loh yang termasuk yang merah. Jadi memang kalau ada pasien seperti ini ya harus kami dahulukan. Betul. Gitu. Jadi di sistem triase itu memang ada
warna ya, merah, kuning, hijau, hitam. Kalau untuk merah ini itu kan masuk kriterianya gawat darurat. Artinya perlu penanganan segera. Ya. Contohnya misalkan nyeri dada hebat, Oke. kejang, Oke. kemudian nafas berat, Mm-mm. nafas sesak ya, sesak berat, kemudian perdarahan hebat. Itu masuk kriteria merah. Ya. Artinya perlu penanganan segera. Oke. Beda dengan yang masuk P2 atau warna kuning. Kuning. Jadi di sana gawat tapi tidak darurat. Artinya itu memang gawat tapi masih bisa ditunda. Contohnya. Contohnya misalkan patah tulang tertutup, Oke. kemudian demam, Oke. seperti itu. Jadi artinya kondisi-kondisi yang memang perlu penanganan tapi tidak segera, artinya masih bisa ditunda. Jadi itu mungkin ya Sobat Ya. Bugar, ada orang jatuh kecelakaan, Ya. patah nih, dia udah tidak bisa bergerak gitu kan. Nah, dia udah kesakitan, Ya. meraung-raung, tapi ternyata ada datang lagi ibu hamil, ternyata sudah perdarahan hebat atau bahkan mungkin kejang-kejang. Nah Ya. itu sehingga pasti teman-teman baik itu dokter, tenaga medis, tenaga perawat di sana ya akan mendahulukan yang Ibu hamil perdarahan tadi, ibu betul. hamil tadi. Ya. Tuh. Jadi seperti itu ya. Seperti Kemudian itu, ada betul, kriteria Mbak yang hijau atau hitam. Nah, itu mungkin bisa disampaikan sedikit. Ya, kalau hijau Sedikit itu saja. sendiri artinya kan tidak gawat dan tidak darurat, di mana pasien tersebut memang perlu penanganan, tetap kita berikan pelayanan, tapi ya bisa ditunda tadi. Artinya contohnya misalkan pasien demam, Demam biasa gitu ya, ya. demam biasa, pusing, kemudian mual, muntah pun tapi secara tidak terus-menerus, misalkan 2-3 kali atau bahkan 5 kali, itu masuk kriteria hijau. Tapi tetap dipantau pasti Tetap dengan kita teman-teman. berikan layanan, kemungkinan nanti observasi gitu. Masuknya di observasi. Nggak lama ya. Oh, enggak lama. Kadang banyak itu komen dari teman-teman, mungkin saya datang dari jam 7 pagi tapi baru pindah di ruangan jam 12 malam. Nah, bener nggak kayak gitu Kalau Pak sebenarnya? terkait dengan perpindahan ruangan itu beda lagi ya. Oke, Artinya beda untuk lagi, pasien Sobat Bugar sekalian. ya, jadi untuk pasien itu yang datang ke IGD memang sesuai dengan SOP kita. Di triase itu kita 5 menit sudah dilakukan pelayanan, dilakukan tindakan. Beda lagi kalau itu sudah terkait ini menyangkut perpindahan pasien, karena itu memang ada banyak hal ya. Yang pertama dari penunjang, kita kan juga harus menunggu hasil cek darah, cek ronsen, kemudian kita juga harus konsultasi ke DPJP atau dokter spesialis. Apalagi seperti akhir-akhir ini, untuk akhir-akhir ini memang kunjungan ke IGD itu Sangat load meningkat ya, ya, luar overload. biasa, overload. Bahkan untuk perpindahan itu sendiri sebetulnya pasien yang sudah bisa pindah itu sebetulnya tidak sampai 6 jam, tapi karena memang ketersediaan tempat tidur tempat yang tidur terbatas. yang dirawat inap itu Ya. penuh, jadi masih ada di Harus IGD, ada dan yang itu pun ngantri. saat datang pasti akan kita KIE untuk bersedia menunggu di Ya. IGD. Artinya bersedia itu bukan kita namanya kita biarkan gitu, enggak, tetap kita berikan layanan sesuai standar seperti itu. Oke, jadi ada tahapan ya. Betul. Seperti itu. Jadi tidak langsung datang 5 menit selesai langsung dibawa ke Iya, belakang. Jadi ada proses triase, Proses, Sobat ya. Bugar. Triase pertama 5 menit memang. Iya. Setelah itu lanjut dengan proses observasi, pemeriksaan dan Iya. monitoring lanjutan. Ya, jadi nanti itu dari triase itu nanti ditentukan Iya. pasien ini masuk mana, Iya. apakah masuk merah, kuning atau hijau, Oke. seperti itu. Belum lagi nanti kalau kasusnya kompleks misalnya Nah, ya. apalagi Jadi yang satu sudah oke stabil tapi ternyata dari sistem yang lain masih harus diobservasi. Iya, Nah, itu yang betul. membuat rekan-rekan sekalian mungkin kalau merasa nungguin keluarganya di IGD kok lama, karena Ya. memang masih ada proses monitoring yang memang harus dilakukan di Betul. IGD sebelum dia ke rawat inap Ke rawat inap. reguler. Iya, Jadi betul. harapannya nanti ketika di rawat inap reguler mereka sudah hemodinam istilahnya itu sudah stabil Sudah kondisinya. stabil, kondisi sudah lebih nyaman seperti itu. Oke, jadi insya Allah seperti itu ya. Kemudian apakah boleh ditunggui oleh keluarga? Oh ya, tetap boleh Mbak. Jadi memang yang di IGD itu beda kalau dengan intensif ya. Di IGD itu tetap kita memberikan fasilitas kepada keluarga untuk bisa menunggu keluarga yang sakit.
cuma kita batasi. Itu dalam hal ini biasanya kalau kita itu untuk yang menunggu itu 1 orang gitu. Kalau memang kondisinya itu masuk kriteria gawat darurat, artinya pasien gelisah, kemudian anak-anak rewel, itu mungkin bisa kita kasih fasilitas untuk ditunggu oleh 2 orang gitu. Oke. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak Anton ya. Tadi kita sudah membahas sekilas tentang kriteria pasien dan triase atau mungkin memprioritaskan tingkat kegawatan dan kedaruratan dari pasien. Apakah mungkin ada informasi untuk masyarakat di rumah, untuk sobat bugar sekalian, prosedur awal pendaftaran di IGD? Kadang itu mereka bingung ya, mereka punya BPJS tapi mereka belum ke puskesmas, cuman kan dia gawat, dia khawatir apa saya harus ke puskesmas dulu gitu kan. Nah, kemudian di puskesmas ini nanti juga harus bagaimana, saya harus telepon bagaimana, terus begitu sampai di UGD juga begitu, apa yang harus dilakukan dulu oleh keluarga sampai dengan nanti pasien tersebut bisa dilayani dan diobati atau dirawat di Waluyo Jati. Ya, jadi prinsipnya sama ya. Semuanya pasien yang datang ke IGD, baik yang membawa rujukan atau tidak, itu nanti tetap melalui proses triase ini. Jadi kita pilih berdasarkan kegawat daruratannya. Datang pertama kemana nih? Datang pertama kan di drop zone, drop zone artinya di depan IGD itu ya. Nanti akan diarahkan oleh teman-teman security. Apa kebutuhannya? Apakah mau ke poliklinik atau mau ke IGD? Kalau itu memang mau ke IGD, biasanya kita masukkan untuk melalui proses triase, di mana kita pilih berdasarkan kegawat daruratannya. Nah, setelah sampai sana, untuk pasien tetap kita langsung berikan pelayanan. Untuk keluarga kita arahkan ke pendaftaran, di mana di sini diadmisi ya, teman-teman admisi. Untuk pendaftaran tersebut tidak perlu apa sih syarat yang ribet, enggak, cuma membawa identitas saja. Karena identitas itu yang teman-teman admisi untuk melihat apakah pasien ini misalkan punya BPJS atau tidak, kan bisa kita ketahui dari NIK-nya. Makanya kenapa setiap pasien yang berkunjung di IGD kita wajibkan untuk membawa identitas. Jadi sebenarnya tidak ada yang mereka harus menyelesaikan administrasi dulu baru. Enggak. Kadang kan seperti itu ya. Keluarga saya tidak segera ditangani karena saya masih sibuk di pendaftarannya, ini belum bingung sama status. Enggak seperti itu ya. Enggak. Jadi memang ini nanti bagi tugas gitu ya. Keluarga yang ngurusin bagian administrasi untuk penjaminnya, apakah dia menggunakan BPJS umum ataupun asuransi lain. Ya betul. Jadi memang beberapa kali ya kita temukan itu kadang pasien itu punya BPJS tapi dia tidak mau pakai BPJS-nya. Pakai saya minta umum biar cepat dilayani. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya coba bisa diluruskan sekalian ya, Pak. Jadi pasien itu persepsinya masih kalau pakai umum kita itu lebih cepat dilayani, BPJS enggak. Padahal sama. Setelah kita berikan penjelasan, masukan terkait dengan layanan yang ada di IGD, tidak ada sangkut pautnya dengan baik umum atau BPJS, itu tidak ada. Akhirnya setelah mereka paham ya mau pakai BPJS-nya seperti itu. Artinya kita tidak membeda-bedakan itu pasien umum atau BPJS, tetap kita berikan layanan sesuai standarnya. Dan ada pernah isu katanya meskipun BPJS pernah yang ditarik biaya. Nah, itu benar apa enggak? Enggak. Kalau BPJS itu free. Pasti free. Jadi tidak ada biaya apapun. Tapi pernah nih kayaknya dia pasien nih demam, dirawat di sini, tapi ternyata akhirnya sama perawatnya ini harus masuk umum Bu karena tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, itu benar apa enggak? Gini ya, jadi kalau ini juga yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya, bahwa untuk kaitannya yang dengan administrasi itu bukan di perawat atau dokter ya, jadi memang sudah ada sendiri yaitu admin. Jadi teman-teman admin ini yang nanti akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait dengan pembiayaan. Kalau kita perawat cukup di layanan sama teman-teman dokter jaga. Nah, beda lagi kalau misalkan kita lihat dulu nih konteksnya, ini pasiennya pasien apa ini. Jadi kalau pasiennya memang tidak masuk kriteria gawat darurat,
itu untuk saat ini yang tidak akan bisa di cover memang oleh BPJS. Jadi untuk aturan itu bukan dari rumah sakit, bukan dari IGD. Jadi memang dari BPJS itu ada beberapa kriteria untuk pasien-pasien yang bisa di cover dan tidak di cover di IGD, seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan ya ke Sobat Bugar sekalian, bahwasanya sebenarnya RSUD Waluyo-Jati tidak pernah menolak pasien. Betul. Namun ada kebijakan dan regulasi yang memang harus kita lakukan sesuai dengan prosedur, karena memang ada triase kegawatan. Ya, jadi memang ada kriteria-kriteria yang dari ke masyarakat Mas, yang kriteria kegawatan yang dari tadi itu biar BPJS ya memang. Jadi ini mungkin bisa pada kesempatan kali ini bisa dibaca nanti oleh teman-teman sekalian. Kadang ini adalah kasus-kasus yang masuk ke rawat jalan, bukan kasus kegawat daruratan butuh perawatan intensif bahkan mungkin rawat inap, tapi karena teman-teman merasa ini saya butuh ditangani segera, datanglah ke IGD. Kami tidak menolaknya, kami tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Namun mohon maaf bila memang ada tidak masuk kriteria mana tadi mungkin bisa di share screen. Nah ini kriteria ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat luas, pada Sobat Bugar sekalian. Jadi bisa dijelaskan mungkin Pak Anton ini. Jadi itu tadi beberapa kriteria yang bisa di cover ya oleh BPJS untuk penanganan yang IGD. Salah satu contohnya ini yang mengancam nyawa, gangguan jalan nafas, penurunan kesadaran. Yang memerlukan tindakan sesegera mungkin. Itu yang di cover oleh BPJS. Tapi beda lagi kalau itu tidak masuk kriteria gawat darurat atau biasa kita menyebutkan itu false emergency ya. Jadi bukan kondisi emergency. Contohnya demam. Demam tapi belum sampai 40 derajat misalnya. Demam mungkin bisa dibedakan ya untuk anak-anak sama dewasa ya. Tapi kalau untuk anak-anak misalkan sudah 40 ke atas itu ya memang harus rawat inap dan itu memang ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau hanya demam biasa 2 atau 3 hari biasanya dilakukan pemeriksaan, kita cek lab dulu. Kalau nanti memang hasilnya dalam batas normal atau tidak ada kondisi-kondisi yang mengarah dari hasil itu ke gawat daruratan, itu biasanya rawat jalan dan itu memang tidak di cover oleh BPJS. Sehingga itu kasus-kasus, jadi tidak semua kasus sebenarnya, hanya sebagian kecil kasus yang memang ternyata ini istilahnya di Waluyo-Jati atau di medis itu false emergency. Karena yang menentukan tingkat kegawatan itu sebenarnya DPJP atau dokter ya. Jadi memang medis. Dokter yang menyatakan apakah pasien ini masuk kriteria gawat darurat atau tidak gawat. Bukan katanya kita gitu kan ya. Oh ini yang segera, ini yang enggak. Tapi memang ada kriteria medis yang memang ini mengindikasikan kasusnya masuk ke gawatan dan kedaruratan harus didahulukan atau mungkin ini yang bisa ditanggung oleh BPJS. Bila memang kasusnya adalah di luar itu, ya maka kasus tersebut masuk pada kasus rawat jalan. Yang bisa ditangani di puskesmas ataupun di poliklinik spesialis. Jadi di vaskes pertama dari BPJS itu memang ada tingkatan-tingkatan ya. Ada vaskes pertama, ada yang ke rumah sakit. Jadi memang ada beberapa kasus yang seharusnya ditangani di vaskes pertama itu datang ke kita, karena kekhawatiran keluarga bisa. Dan mungkin sudah percaya ya dengan kita IGD Waluyo-Jati ya, akhirnya mereka langsung ke sini. Tapi setelah kita cek, dilakukan pemeriksaan oleh dokter Jaka, memang tidak masuk kriteria gawat darurat. Akhirnya rawat jalan dan memang pembiayaan umum seperti itu. Biar tidak salah paham gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini kita sambil karena kita juga live talk show ya. Sekalian kita mungkin bisa ambil beberapa pertanyaan dari live comment yang ada di TikTok. Coba saya bacakan dulu, ini ada. Nah, ini tadi sudah ya. Dari Dina. Kriteria pasien yang bagaimana yang didahulukan di IGD tadi sudah ya? Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kriteria-kriteria yang didahulukan itu berdasarkan kegawat daruratannya. Contohnya yang mengancam nyawa gitu. Tadi jadi sudah dibahas. Di sana memang kondisi mengancam nyawa memang diperlukan
penanganan segera. Itu yang kita dahulukan. Kalau kriteria-kriteria seperti itu sudah kita kategorikan merah atau P1. Jadi pasien tersebut sudah masuk kriteria gawat darurat. Gawat darurat. Ya. Kalau hanya gawat tidak Tapi darurat, tidak darurat atau darurat saja ya, tapi itu tidak masih- gawat, ya, masih di level kuning Ya. seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Dedi gitu ya. Jadi ini dia pengalaman, ternyata sudah pernah berobat di IGD. Minggu lalu saya ke IGD, nyampe cuma di tensi aja, setelah itu nggak diapa-apain. Nah itu ya. Nah Ya. ini gimana ini, mungkin bisa dijawab Mas Anton. Terima kasih Mas Dedi ya. Dalam hal ini kan kita juga harus tahu konteksnya, ini pasien kondisinya seperti apa. Tapi kalau saya rasa di tensi aja sih tidak mungkin Iya, ya. Karena setiap pasien yang masuk itu seperti yang saya sampaikan tadi memang harus proses triase. Jadi di sana itu dilakukan pemeriksaan ya seperti yang Mas Dedi sampaikan tadi, itu termasuk pemeriksaan pengukuran tanda-tanda vital ya, di tensi, di TEM, diukur suhu tubuh, dan di sana pasti akan dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter jaga. Nah, dari pemeriksaan itulah yang dokter jaga sampaikan seperti apa, apakah pasien ini rawat inap atau rawat jalan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sebenarnya pertanyaannya sudah sempat kita bahas ya sebelumnya ini, tapi nggak apa-apa saya bacakan dulu dari Nada Rere. Kalau rawat jalan di IGD harus pakai umum ya? Ya, baru saja sudah dijelaskan ini ya seperti oleh yang kita sampaikan Anton. tadi, karena Jadi, memang ada beberapa kriteria ya, artinya kriteria-kriteria yang memang tidak di cover oleh BPJS seperti itu. Oke, berarti sekarang gini nih, mungkin bisa diberikan informasi sebenarnya supaya tidak false emergency lagi ya. Kapan harus segera pergi ke IGD? Mau ya pergi ke IGD. Ya, jadi teman-teman sobat bugar sekalian, bisa ke IGD jika kita menemui kondisi-kondisi yang memang membutuhkan penanganan segera, artinya kondisi-kondisi yang mengancam nyawa, itu perlu segera ke IGD atau paling tidak ke vaskes terdekat. Jadi jika kita menemukan baik keluarga atau tetangga atau siapapun yang memang memerlukan penanganan segera, bisa langsung ke IGD. Contohnya sesak nafas berat, penurunan kesadaran, perdarahan hebat dan lain sebagainya. Jadi jika menemukan kasus-kasus seperti itu, segera sudah langsung ke IGD gitu. Nyeri dada yang mungkin Nyeri suka dada, terabaikan ya. Betul, kadang memang kan intensitas nyeri yang dirasakan oleh orang kan beda-beda. Ada yang memang ambang nyerinya dia itu tahan gitu loh. Ada yang nyeri sedikit sudah kesakitan gitu ya. Jadi itu kalau memang masuk kriteria-kriteria nyeri dada, apalagi masuk nyeri dada hebat, segera bawa ke IGD kita. Atau mungkin gejala-gejala stroke yang betul, bisa dinikan, gejala-gejala stroke, mulut mencong misalnya gitu ya, tiba-tiba tangan lunglai ya, itu. Atau tiba-tiba lemes setelah dicek di rumah punya tensi, ternyata tensinya tinggi, ya itu langsung ke IGD sudah. Gitu. Selanjutnya ini, karena kita bahasnya juga tentang kegawat daruratan ya. Mungkin ada tips dari Pak Anton untuk menghadapi kondisi gawat darurat di rumah. Ya. Jadi gini ya, untuk kegawat daruratan sendiri itu jika kita menemukan memang orang atau kondisi dengan gawat darurat, contohnya penurunan kesadaran, yang pertama adalah tetap tenang ya, tidak perlu panik. Ya, jadi memang harus tenang, tidak perlu panik. Kemudian kita cek pasien ini kebutuhannya apa. Kalau memang sudah kita cek itu misalkan tidak sadar ya, misalkan memang sudah ini ternyata kok tidak sadar, kita menemukan tidak sadar. Dan kadang banyak nih keluarga punya riwayat hipertensi atau darah tinggi ya, ternyata dibangunkan saat tidur pagi, dibangunkan biasanya yang bangunnya subuh ikut sholat subuh, ternyata kok tidak bangun-bangun, setelah dibangunkan ternyata tidak ada respon. Nah itu yang pertama, kita minta tolong teriak aja, minta tolong untuk menghubungi vaskes terdekat, artinya tetap tenang, tidak panik. Ada hotline mungkin yang bisa diinfokan? 118, kalau dulu itu 118, masih di 118? Ya,
kalau dulu ya, tapi kalau hotline-nya sekarang kan sudah beralih ke yang pre-hospital tadi itu. Oke, jadi pakai nomor HP itu. Ya, jadi pakai perlu nomor disimpan, ya. Ya, jadi pakai nomor HP yang saya sampaikan tadi itu. Tapi tetap saat di rumah itu lakukan penanganan atau pertolongan awal dulu. Seperti itu. Makanya kan kita sering memberikan ke masyarakat awam ya, tidak hanya masyarakat artinya tenaga medis saja, tapi masyarakat awam terkait dengan pertolongan pertama untuk pasien yang gawat darurat. Dalam hal ini misalkan pasien henti jantung atau henti nafas seperti itu. Oke, jadi begitu tipsnya ya Sobat Bugar sekalian. Ketika Anda menemukan satu kondisi kegawat daruratan di rumah, baik pada diri kita sendiri ataupun pada keluarga, yang pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Tangani pertolongan pertama yang kita bisa. Betul. Kemudian hubungi kontak atau saudara terdekat ya, mungkin kerabat terdekat, dan kontak IGD tadi sudah kami sebutkan. Mungkin nanti dari admin bisa bantu spill kembali untuk nomor kontak IGD. Buka 24 jam. 24 jam. Oke, jika mengalami kendala kita juga bisa mengakses layanan pre-hospital jika memang dibutuhkan gitu ya. Bisa menghubungi ke nomor yang tadi juga kita share. Tanpa syarat, hanya mungkin hanya menyiapkan nomor identitas saja, seperti itu. Jadi hanya menyampaikan lokasi, kira-kira kebutuhannya apa, kondisi pasiennya seperti itu saja. Selanjutnya tinggal ngikutin arahan dari petugas medisnya saja, seperti itu ya. Baik sahabat sekalian, tidak terasa ya, itu tadi informasi sekilas tentang triase dan prioritas life saving yang ada di instalasi gawat darurat RSUD Waluyo Jati. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan dapat membantu Sobat Bugar sekalian untuk semakin mengenal ya apa sih itu penanganan kegawat daruratan gitu ya, dan bagaimana prosedur layanan yang ada di IGD RSUD Waluyo Jati. Terima kasih bagi yang telah bergabung di podcast Bugar. Bila masih ada pertanyaan dapat disampaikan nanti ya di kolom chat, nanti akan kami jawab bertahap. Dan pesan kami, bila Anda puas dengan layanan kami, sampaikan kepada yang lain, dan bila Anda tidak puas, sampaikan kepada kami. Kami senantiasa menunggu kritik dan saran, dan kami senantiasa untuk memberikan pelayanan yang terbaik di RSUD Waluyo Jati. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Ferry Antoni. Salam RSUD Waluyo Jati, Bugar setia melayani pasien dan keluarga.